Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Pagi, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang dampak dan cara mengatasi persoalan dinamika penduduk. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian dinamika penduduk, terus faktor yang mempengaruhi dan ada rumus-rumusnya juga. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian dinamika penduduk, kedua untuk mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif akibat tingginya pertumbuhan penduduk, dan yang ketiga untuk menganalisis cara untuk mengatasi permasalahan dari tingginya pertumbuhan penduduk. Nah, kemarin kan Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian dinamika penduduk. Nah, hari ini juga Ibu akan mengulas secara singkat mengenai pengertian tersebut. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu adanya kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Selanjutnya yaitu adanya dampak positif dinamika penduduk. Nah, adanya dinamika penduduk ini tuh berdampak positif, yaitu yang pertama tersedianya tenaga kerja untuk meningkatkan produksi dalam memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Nah, dengan bertambahnya penduduk maka bertambah pula jumlah tenaga kerja, dan juga selain itu, selain bertambahnya tenaga kerja juga kebutuhan itu akan terus meningkat. Terus yang kedua yaitu bertambahnya kebutuhan akan pangan, sandang dan papan, sehingga berkembang jumlah jenis dan usaha lokal. Nah, hari ini tuh tadi kan sudah Ibu jelaskan kalau misal bertambahnya juga tenaga kerja, juga bertambahnya kebutuhan, maka banyak masyarakat yang mengambil peluang dengan cara mereka tuh membuka usaha gitu. Dan hal itu juga berdampak juga sebagai lapangan pekerjaan yang semakin adanya lapangan pekerjaan. Terus yang ketiga yaitu meningkatnya investasi atau penanaman modal karena makin banyak kebutuhan manusia. Tadi kan banyak orang yang melakukan peluang dengan memanfaatkan peluang itu dengan membuka usaha. Nah, ada juga yang melakukan investasi, jadi mereka berdua itu akan berdampak positif. Kalau yang menanamkan modal juga akan mendapatkan keuntungan, dan yang memiliki usaha itu juga akan mendapatkan modal dari yang menginvestasi. Terus yang keempat yaitu meningkatnya inovasi karena penduduk dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, tadi kan udah dijelasin dampak positifnya. Nah, sekarang itu dampak negatif dinamika penduduk. Justru dengan adanya dinamika penduduk ini malah menimbulkan banyak dampak negatif. Yang pertama, tingginya angka pengangguran. Ledakan populasi menyebabkan angkatan kerja membludak dan sulit diimbangi lapangan pekerjaan, sehingga pengangguran meningkat tajam. Tingginya angka kelahiran maka juga semakin banyak nanti usia yang produktif yang ingin mencari kerja itu semakin banyak, sedangkan lapangan pekerjaan yang masih sedikit, maka akan menyebabkan pengangguran yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu persebaran penduduk yang tidak merata. Kondisi geografis menyebabkan ketimpangan persebaran penduduk seperti di Pulau Jawa, yang dimana yang kita tahu kalau misal di Pulau Jawa itu pasti menjadi pulau yang paling padat di Indonesia. Terus untuk pemerataan dan optimalisasi potensi nasional diperlukan pemindahan penduduk atau yang kita kenal sebagai transmigrasi ke wilayah yang lebih jarang. Terus kemudian yaitu penduduk usia muda yang belum produktif menjadi beban. Potensi pertumbuhan penduduk terbebani oleh tingginya usia muda yang menganggur, sehingga meningkatkan ketergantungan dan pengangguran. Usia masyarakat yang belum produktif itu sekitar 0 sampai 14 tahun, dan di mana mereka juga belum bisa untuk mencari pekerjaan, dan hal tersebut menyebabkan beban bagi masyarakat yang memiliki usia yang produktif. Terus yang keempat yaitu arus urbanisasi yang tinggi. Urbanisasi oleh penduduk tak memiliki keterampilan memicu kepadatan kota, pemukiman kumuh, dan kriminalitas akibat pembangunan tidak merata. Banyak masyarakat yang ada di desa itu yang berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan, tetapi nyatanya banyak dari mereka yang justru tidak
tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, pekerjaannya tidak sesuai yang mereka inginkan, sehingga kota semakin padat, pemukiman juga yang kumuh banyak, dan adanya kriminalitas yang tinggi. Yang kelima yaitu berkembangnya pemukiman tidak layak huni. Pertumbuhan penduduk perkotaan menaikkan harga lahan, memaksa penduduk mendirikan daerah kumuh di lokasi yang tak layak huni. Dengan padatnya penduduk, maka semakin menyempit pula lahan yang tersedia, sehingga lahan yang ingin dibeli itu pasti memiliki harga yang lebih tinggi. Dan kemudian banyak juga orang yang terpaksa membangun rumah di pemukiman kumuh. Terus yang keenam yaitu penurunan kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Kenaikan penduduk yang tidak sejalan dengan kesejahteraan menurunkan kualitas hidup sehingga memperoleh masalah sosial dan pembangunan. Dan yang ketujuh yaitu peningkatan limbah dan polusi. Peningkatan penduduk meningkatkan volume limbah, mau itu rumah tangga, industri, dan lain sebagainya. Kegagalan pengelolaan limbah merusak kesehatan dan lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya yaitu cara mengatasi permasalahan dinamika penduduk. Cara mengatasi permasalahan ini tuh bisa dilakukan dengan 3 cara ini, yaitu yang pertama pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Dengan cara pemerataan ini diharapkan bisa mengatasi atau mengurangi adanya ketimpangan di suatu daerah. Jadi diharapkan juga pemerintah itu mendorong kembali program transmigrasi di wilayah Indonesia agar penduduk yang wilayah yang itu bisa merata. Yang kedua itu program KB. Dengan melakukan program KB ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya bagi ibu dan anak. Dengan adanya ini KB juga bertujuan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat kalau dengan adanya pemikiran yang dahulu, yang dimana pemikiran mereka banyak anak banyak rezeki, itu bisa lebih rasional lagi dan lebih bagus lagi. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan itu akan meningkatkan sumber daya manusia dan juga dengan secara tidak langsung itu akan mengurangi atau menunda pernikahan dini. Oke, materi Ibu udah selesai. Selanjutnya Ibu ada kuis, bisa kalian mengerjakan ya. Baik, emang. Tadi kuisnya sudah selesai. Ibu akan menyampaikan kesimpulan pada pagi hari ini, yaitu dinamika penduduk terjadi karena adanya kelahiran, kematian, dan perbedaan penduduk. Perubahan jumlah penduduk bisa berdampak baik maupun buruk. Dampak positifnya itu menambah tenaga kerja dan mendorong perkembangan daerah, sedangkan dampak negatifnya dapat menimbulkan pengangguran, kemacetan, dan lingkungan yang tidak nyaman. Masalah ini dapat diatasi dengan melakukan pemerataan pembangunan dan program KB serta peningkatan kualitas pendidikan. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau Ibu ada salah kata dan perbuatan. Kita akhiri dengan berdoa kedua.